Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Akhir-akhir ini yang lagi rame diperbincangkan di dunia maya itu soal Bro Giring ya, sama Pak Anies. Ya Bro Giringnya sih bully-bully Pak Anies terus, katanya nggak becus kerja, pernah dipecat sama apa namanya Pak Jokowi dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi udah jelas arahnya ke Pak Anies. Ya secara politik gitu, ya itu sih sangat politis sekali ya, politis banget lah, karena buat buat ngejegal Pak Anies, siapa tahu ntar mau masuk apa namanya ke bursa pilpres ya. Nah itu cuman satu hal Bro Giring yang harus Bro Giring pahami adalah, Anda kalau berargumen harusnya pakai data dong, jangan cuma asumsi Bro Giring aja gitu. Jadinya kan akhirnya Anda menggiring, ya sesuai nama Anda gitu, Anda menggiring opini publik ke arah yang negatif tanpa data gitu. Toh ya pinter-pinteran dikit sih, cerdas-cerdas dikit kalau mau bully itu pakai data, atau kalau mau mengkritik kasih pakai data. Di saat Anda mengkritik, ya kritik saja, nggak jadi masalah. Negara kita negara demokrasi kok, boleh-boleh aja. Yang penting jangan memfitnah ya. Kalau Anda bilang ngabisin anggaran di saat kondisi kita lagi pandemi dan lain sebagainya, ya saya rasa semua juga ngabisin anggaran gitu loh. Semua juga ngabisin anggaran. Cuman apa Anda lupa Bro Giring, bahwa posisi Anda itu kan kapasitas Anda sebagai ketua umum partai politik ya. Itu. Jadi nggak etis, sebenarnya sangat nggak etis. Toh kalau Anda mau cari eh, popularitas politik ya, saya katakan popularitas politik, dan untuk mendongkrak elektabilitas Anda, ini Anda salah besar. Bahkan saya katakan Anda dungu soal ini. Saya nggak bilang Anda bodoh ya, nggak. Jadi Anda harus baca situasi dan kondisi gitu, pakai data. Dan Anda harus banyak baca, jangan banyak ngaca. Tapi bagus juga sih banyak ngaca. Kira-kira Anda pantas nggak eh, 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 berhadapan dengan Pak Anies Baswedan secara politik gitu kan. Dan kalau menurut saya sih, saya lebih setuju dengan sikapnya Pak Anies ya, santuy aja gitu, santuy ya, karena emang rugi beliau nanggepin orang-orang kayak Bro Giring ini, sangat rugi. Bukan levelnya Pak Anies lah gitu, bukan levelnya Pak Anies ya. Ya cuman uh, kita agak-agak geli-geli lucu sama apa namanya fitnah-fitnah dari Bro Giring selama ini kan ke Pak Anies. Itu nggak ada bahayanya aja gitu loh. Jadi antek-antek, tanda kutip ya, antek-antek apa namanya nih, saya bingung nggak nyari kosakata yang biar biar nggak kena delik. Ini sampai di sini saya masih bingung nyari nyari kosakata biar saya nggak kena delik, karena nih kalau salah-salah ntar Bro Giring ngamuk, ngambek ntar ya. Cuman ini kritik Bro Giring, di saat Anda bicara apa namanya nyerang, di saat Anda nyerangnya ke personal seseorang, ke individu seseorang, bukan sebagai apa namanya yang Anda serang itu, Anda nyerang pribadinya, bukan nyerang beliau sebagai pejabat publik ya. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau Anda mau cari popularitas politik, mau mendongkrak elektabilitas Anda, ya Anda bangunlah program bersama dengan partai Anda, bangunlah program-program yang baik, ciptakan program-program yang brilian gitu loh. Jadi mikir, kata Cak Lontong tuh, mikir ya. Anda nih kelihatannya jarang baca, jadi pengetahuannya sangat-sangat terbatas kayak katak dalam tempurung, pakainya bully aja, bully dan fitnah yang nggak mendasar gitu. Jadi sebenarnya buat nanggepin Bro Giring ini, orang yang bukan siapa-siapa,
bukan apa-apa, seperti saya aja males. Jangankan buat nanggepin apa namanya blogging ini, diajak diskusi pun males karena nggak mutu, nggak berkualitas. Ya, ngebedain kritik sama saran aja nggak bisa. Ini, aduh, Anda perlu banyak baca buku. Ya, saya lihat itu di mata Najwa autokritik. Iva Nana minta autokritik dari Anda buat partai Anda sendiri. Itu Anda nggak ngerti mana kritik mana saran. Ini kan kedunguan yang luar biasa, kedunguan yang dipertontonkan di depan publik, yang sebenarnya itu secara nggak sadar Anda mencoreng muka Anda sendiri gitu. Masa ya seorang ketua umum partai nggak bisa ngebedain mana kritik mana saran itu. Aduh, ini parah sekali, parah. Nah, jadi Anda kalau mau kritik Pak Anies lagi ya kritiklah pakai data. Soal cara Anda menyampaikan kritik itu dengan cara bagaimana, ya itu terserah Anda gitu. Itu hak Anda. Jadi sekarang gantian. Kami sebagai warga DKI Jakarta mau mengkritik Anda gitu loh. Nah, mau mengkritik Anda, ya kritiknya itu Anda dungu dan nggak ngerti mana kritik mana saran. Itu aja Anda nggak ngerti. Lah bagaimana Anda mengkritik? Jadi wajar aja kalau Anda mengkritik Pak Anies dengan cara membuli, dengan cara memfitnah gitu, dengan cara menjilat di depan penguasa gitu. Bilang apa jadinya negeri ini kalau dipimpin sama pembohong. Saya mau tanya, poinnya di mana? Pak Anies pembohong di mana? Anda ngaku aja. Anda ngomong sejuta kali bilang itu bukan buat Pak Anies, juga semua orang juga tahu isi kepala Anda. Gitu ya. Pembohongnya di mana? Itu satu. Terus kedua, orang yang apa jadinya negara kita kalau dipimpin sama orang yang pernah dipecat sama Pak ini gitu ya. Ya apa hubungannya? Ya, gitu. Toh Pak Anies itu dipecat bukan karena beliau nggak becus kerja, bukan. Nyata kok kinerjanya Pak Anies gitu. Nah sekarang Anda yang nggak punya kinerja apa-apa, Anda yang nggak punya sumbangsih buat negeri ini, buat negara ini, kok ngomong begitu. Ini kan sangat sangat lucu sebenarnya. Jadi sebenarnya Anda nggak usah ke parlemen dulu, nggak usah megang partai dulu, di RT aja, RT Anda aja dulu deh urusin gitu. Jadi nyalon ketua RT aja dulu ya. Itu jelas pengabdiannya kalau mau ngabdi sama masyarakat. Lah apa jadinya di negeri ini ya, kalau orang yang katanya mau mengabdi, yang harusnya punya intelektualitas, punya integritas, ya, yang jadi tokoh gitu loh, jadi tokoh publik, jadi tokoh milenial katakan, orang yang nggak bisa ngebedain mana kritik mana saran. Ini bagaimana jadinya negeri ini? Saya mau tanya balik, di saat Anda bilang apa jadinya negeri kalau dibilang Anda bilang kalau dipimpin sama orang yang pembohong, padahal enggak pembohong, palingan Anda yang pembohong. Anda bilang orang lain pembohong, buktinya nggak ada, berarti Anda yang bohong dong, Anda yang munafik dong, kan gitu. Nah, apa jadinya sekarang kalau negara ini dipimpin oleh orang seperti Anda yang nggak ngerti mana kritik mana saran? Ini kan sangat-sangat apa ya, dibilang bodoh sih enggak ya, ya dungu lah mungkin, kata Bung Rocky Gerung, dungu gitu. Jadi sekali lagi Bro Giring, kedunguan Anda itu jangan dipertontonkan di publik. Jadi Anda harus belajar dulu, baca buku yang banyak gitu loh. Jadi kalau Anda belum ngerti mana kritik mana saran, gak usah dulu deh. Coba Anda mengkritik ya kritik saja, tapi belajar dulu kritik itu apa, bagaimana caranya gitu. Saran itu apa, bagaimana, itu kan dua hal yang berbeda. Antara kritik dengan saran itu kan dua hal yang berbeda gitu. Ya, jadi males lagi nih ngomongin Bro Giring ini. Yang jelas Anda harus banyak baca, Anda harus banyak belajar ya. Jadi biar Anda nggak dibully. Tadinya kan Anda yang membuli, sekarang seluruh orang di negeri ini, seluruh pemirsa-pemirsa seluruh elemen masyarakat di negeri ini tahu kok gitu.
dan udah keukur, isi kepala Anda itu udah keukur ya, isi kepala Anda tuh udah keukur. Mindset Anda kita udah tahu ya, mindsetnya ya cuma bisa ngebully doang, yang nggak becus sebenarnya Anda ya, tuh. Udahlah, berhenti aja, males ngomongin Bro Giring ini. Jadi Bro Giring harus banyak baca buku, harus banyak apa namanya, banyak belajar ilmu politik juga ya, biar tahu bagaimana caranya berpolitik yang baik gitu loh. Jangan pakai cara-cara yang nggak mutu, nggak berkualitas begitu ya. Dan kita berharap juga jangan ada giring-giring yang lain. Banyak kok orang yang mengkritis Pak Anies tapi caranya elegan, berkelas gitu loh. Ini Anda mengkritik pakai fitnah, pakai pembohong, pakai pidato berapi-api, pidato yang nggak jelas substansinya apa, itu sangat sangat lucu sekali, lucu. Jadi Bro Giring sekarang lagi jadi badut politik gitu ya. Bro Giring, ya, saya kasih Anda sekarang itu penghargaan sebagai badut terdungu, sebagai badut politik terdungu yang pernah ada di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.